Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, Prof. Nah, jadi saya dikasih topiknya adalah organ earth dan tissue donation, ya. Jadi kalau bicara tentang ini, tentu saja ini belum banyak dibahas, ya. Tetapi memang saya lihat kurikulumnya perawat emergency ini merupakan topik atau materi yang ada dalam kurikulum perawat emergency, ya. Ini Pak Iqbal, teman-teman dari mana saja sih? Halo Pak Iqbal, ini teman-teman dari seluruh Indonesia kan? Halo, ditanya teman-teman dari mana aja? Iya, betul, Prof. Seluruh Indonesia, Prof. Nah, sekarang ini ada di ruang Zoom ada berapa orang? Di ruang Zoom ada 40, Prof. Ada 40. Ini Mudah atau Janalisa. atau dibuka untuk umum? Ada live streaming juga, Prof. Di YouTube. Oh, di YouTube tidak ada. Jadi terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan diskusi kita sore ini bisa menambah wawasan kita semua ya sebagai perawat-perawat yang boleh memajukan pelayanan kesehatan melalui peran kita di bidang kita masing-masing. Ya. Jadi sudah pastilah ya donasi organ, donor jaringan ini bertujuan untuk survival, untuk kehidupan ya. Jadi untuk kehidupan lah ya, mengamankan atau mempertahankan kehidupan seseorang. Apa sih organ donation ini? Ini adalah donasi atau donor jaringan atau organ biologis dari tubuh ya, dari seorang yang hidup ya, dari seseorang, jadi tubuh seseorang yang masih hidup atau tubuh dari seseorang yang sudah menurun kehidupannya untuk boleh diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan organ itu. Jadi artinya adalah memberikan organ atau jaringan tubuh seseorang yang masih hidup ataupun dari orang-orang yang maksudnya mungkin adalah berpotensi untuk meninggal ya, untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan organ atau jaringan ya. Jadi artinya orang-orang yang membutuhkan transplantasi organ atau jaringan. Siapa saja sih? Yang pertama adalah donor hidup ya. Jadi orang yang hidup, mungkin teman-teman sudah sangat sering melihat atau menambahkan sudah terjun langsung sebagai tim ya. Ketika seorang pasien mendonorkan satu ginjalnya untuk pasien lain ya. Biasanya yang sudah sangat yang paling sering banyak kita dengar adalah mendonorkan organnya ke anggota keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari orang-orang yang tadi ya, yang potensi hidupnya sudah menurun, tapi kemudian organnya akan didonorkan. Jadi nanti kalau saya sudah meninggal, kalau seorang pasien sudah meninggal, organnya akan didonorkan atau akan disumbangkan ke orang lain. Mungkin meninggal di sini pemahamannya bukan meninggal tubuh, tetapi yang dimaksud dengan meninggal untuk konteks donor atau transplantasi organ itu adalah yang disebut dengan brain ya, jadi kematian otak. Ya. Jadi artinya sebelum tubuh mati, artinya kematian jaringan itu belum kematian yang jaringan atau organ dari orang tersebut bisa diambil dan ditransplantasikan ke orang lain. Tapi kemudian ada juga transplantasi atau donor ya, dari kalau tadi adalah dari manusia yang hidup atau manusia sudah tidak mungkin lagi hidup
ya untuk diambil organnya dan didonorkan kepada orang lain, ya. Tapi ada juga dari yang bukan manusia, artinya yang berasal dari hewan, ya, untuk dijadikan sebagai alternatif organ atau jaringan yang bisa didonorkan atau ditransplantasikan ke manusia. Ya. Nah, dikatakan bahwa satu organ itu katanya satu donor itu bisa menyelamatkan, meningkatkan atau menyelamatkan hidup 8 orang lah ya. Jadi artinya memang donor ini, transplantasi organ ini merupakan salah satu cara untuk membuat seseorang itu tetap survive, tetap hidup gitu ya. Terlepas dari apakah donor ini ya, sudah merupakan tindakan medis untuk penyelamatan hidup, itu yang perlu nanti kita lihat seperti misalnya di kita di Indonesia dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 masih membatasi donor ini hanya untuk tujuan medis ya, jadi tidak boleh untuk tujuan di luar itu gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa donasi organ ini ya adalah memindahkan ya jaringan atau organ dasar orang lain ya. Jadi ada penerima, ada resipien, ada donor ya. Kenapa sih biasanya orang-orang ini kenapa membutuhkan organ dari orang lain? Kenapa butuh organ yang perlu ditransplantasikan adalah karena alat organ. Jadi ada kerusakan organ yang sudah tidak bisa diperbaiki ya. Jadi ada kerusakan organ yang permanen lah ya. Apakah kerusakan itu karena penyakit atau karena cedera ya, misalnya karena kecelakaan ya, atau karena penyakit atau juga karena genetik ya. Jadi orang tersebut membutuhkan organ atau jaringan ya dari orang lain ya untuk menggantikan organ jaringan yang sudah tidak berfungsi ya, yang tidak berfungsinya juga tidak berfungsi permanen ya, apakah itu karena rusak karena penyakit, apakah karena cedera ataukah karena genetik. Misalnya kita tadi sudah membahas sedikit tentang campur ginjal ya, jadi donor ginjal, transplantasi ginjal ya. Nah, ini yang paling banyak sekarang dilakukan adalah transplantasi ginjal, meskipun di negara kita masih sangat belum lah sebanding dengan negara luar yang sudah sangat banyak ya. Jadi ini dilakukan karena apa? Biasanya pada pasien-pasien yang end-stage renal disease misalnya, yang sudah tidak mungkin lagi untuk adanya perbaikan ginjal melalui apapun, maka jalan satu-satunya adalah ya, cangkok ginjal. Jadi ada donor ginjal yang diperoleh dari orang lain. Ya, jadi transplantasi, kalau kita bicara donor berarti tapi ada transplantasi. Jadi kalau orang mendonorkan organnya berarti ada orang yang menerima donor itu ya, yang disebut adalah resipien. Jadi akan ada tindakan transplantasi organ. Organ yang didonorkan harus dicangkokkan, harus ditempelkan ke tubuh penerima organ. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan di awal, sebenarnya ini merupakan pengobatan modern untuk saat ini ya. Yang tadi saya katakan di negara-negara maju ini sudah sangat banyak dilakukan ya, dan bahkan daftar orang penerima organ juga sudah jelas sampai 2-3 tahun ke depan, dan orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai donor pun sudah ya. Jadi kalau di negara maju sudah sangat ya, karena memang dikampanyekan terus, mereka punya badan-badan yang mengurusi itu. Karena itu dirasakan sebagai salah satu jalan keluar dalam menolong orang-orang yang ini kegagalan organ ya. Jadi kegagalan organ itu hanya bisa dilakukan dengan dan baru dari orang lain. Tadi dikatakan apakah orang itu masih hidup yang akan mendonorkan itu, jadi organnya akan didonorkan. Ini biasanya adalah organ-organ yang memang organnya tidak hanya satu gitu ya. Jadi misalnya seperti ginjal ya, seperti misalnya paru-paru ya. Artinya
orang tersebut meskipun dengan salah satu ginjal atau satu paru dia masih bisa hidup optimal gitu ya. Jadi untuk mereka-mereka yang organnya bisa didonorkan satu untuk orang lain ya, itu merupakan satu cara untuk menolong orang lain ya. Jadi sudah menjadi terapi modern saat ini untuk menolong orang-orang yang organnya memang sudah tidak berfungsi, tetapi memang faktanya jangankan di kita ya, jangankan di kita, di negara kita, di negara luar pun jauh lebih banyak orang yang menunggu donor daripada orang yang siap menjadi donor ya. Di kita bahkan belum sangat terbuka untuk itu ya, karena budaya ya, sepertinya sih ke arah budaya ya. Kenapa budaya? Karena dari sisi agama rasanya sebagian besar agama besar di dunia ya, itu tidak melarang ya, tidak melarang atau tidak kontradiksi dengan ajaran agama ya. Jadi sebenarnya dari sisi agama tidak ada alasan untuk seseorang itu boleh mendonorkan organnya kepada orang lain ya. Ya itu tadi ya. Jadi kenapa sih biasanya negara-negara termasuk di kita adalah karena akses layanan transplantasi. Kalau di kita pun yang sejauh yang saya searching ini juga belum Pak. Ya. Jadi yang saya baru dapat informasi itu di Indonesia di kita misalnya ya, yang sudah ada itu adalah komite transplantasi organ ya, ada di FKUI dan kemudian di masing-masing rumah sakit pusat vertikal sudah ada ya. Tapi itu tadi mungkin peran dan fungsinya belum begitu optimal karena tadi belum terlalu banyak yang bisa dilakukan ya. Kemudian selain akses layanan transplantasi ya, artinya ya tidak akan ada transplantasi, tidak akan ada donasi ketika tidak ada orang yang akan menjadi donor kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknologinya belum dapat diterapkan, artinya belum banyak teknologi transplantasi organ-organ tertentu yang bisa dilakukan. Di kita apa yang sudah sukses yang paling banyak selain transplantasi organ dari tubuh sendiri ya, artinya orang ini donor yang ini kan donor ya, artinya orang lain. Ya. Kalau sendiri mungkin apa namanya transplantasi jaringan ya, kulit, otot, pembuluh darah itu sudah sangat lumrah ya. Tapi tadi donor artinya orang lain mendonorkan organ jaringannya ke orang lain ya. Nah di kita yang sudah sangat sukses untuk mendonorkan orang lain itu yang paling banyak ya, yang sudah bisa mandiri itu adalah ginjal ya, Tapi kalau untuk yang lain itu misalnya seperti sum tulang ya, kemudian jantung, lever, hepar itu masih combine antara pakar luar dengan dalam ya. Jadi belum seluruhnya teknologi itu kita bisa diterapkan secara mandiri ya. Kemudian yang kedua adalah aturan hukum yang membatasi karena budaya dan agama ya. Jadi kalau mungkin di kita timuran kita ya, dan mungkin pemahaman yang kurang pas tentang bagaimana nilai-nilai agama itu di apa ya, diterapkan atau diterapkan ya dalam pemahaman kita untuk donor organ kita, donor jaringan kita ya. Kemudian aturan hukum seperti yang kita punya, nanti saya tunjukkan bahwa undang-undang kesehatan kita jika memang hanya untuk boleh mendonorkan itu hanya untuk alasan kemanusiaan ya. Jadi alasan kemanusiaan, tidak alasan lain misalnya seperti komersial ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat dulu ada pernah banyak kasus ya, bahkan yang akhir-akhir ini juga ada kasus tentang memperjualbelikan ginjal ya. Meskipun alasannya adalah ekonomi, tapi kadang-kadang memang itu hanya semacam kamuflase ya. Tapi banyak juga yang mendonorkan organnya hanya untuk mendapatkan uang ya, karena memang
Ya tadi dikatakan kalau ginjal itu kan kita punya dua, kalau satu masih berfungsi baik, maka yang satu lagi boleh dong didonorkan ya. Nah kalau menurut undang-undang kesehatan itu boleh didonorkan hanya untuk kemanusiaan, misalnya menolong orang lain, ya, bukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu komersialisasi organ ya bisa dilegalkan, di luar dilegalkan. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, yang saya lihat sendiri di India ya, di India itu ini merupakan negara yang paling banyak menjual organ. Ya, kornea mata itu, ya, ginjal, kornea mata itu di India itu anak-anak yang remaja, ya, remaja itu menjual organ korneanya, ya, untuk mendapatkan uang. Jadi di sana sepertinya sudah dilegalkan, ya, tapi kalau di kita tidak dilegalkan. Ini juga menjadi satu alasan mengapa banyak negara sudah sangat sudah sangat banyak melakukan donasi ini untuk mereka-mereka yang memang organnya tidak lagi berfungsi. Ya. Nah ini juga sama ya, jadi kalau transplantasi organ memang mereka-mereka yang sudah terjadi kebutaan kornea ini luar biasa ya, transplantasi kornea ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, India itu anak-anak remaja-remaja itu sudah mendonasikan korneanya untuk komersial tapi ya. Yang transplantasi sel induk hematopoietik juga dapat menolong orang-orang yang memang mengalami kelainan darah bawaan. Ya. Misalnya leukemia ya, kita sudah berhasil nih untuk transplantasi sel induk hematopoietiknya. Ya. Kemudian juga transplantasi katup jantung ini juga ya, katup jantung kan seringkali kongenital ya, jadi dibawa dari sononya begitu rusak ya, maka mau tidak mau kalau ada pengganti dari katup itu sangat baik sekali ya, karena kalau kelainan katup dari bayi sampai nanti mungkin survival rate-nya menurun ya, karena untuk dia bisa survive itu dibutuhkan obat-obatan yang kalau diberikan dalam jangka waktu panjang itu tidak baik gitu ya. Jadi selalu boleh dengan jantung yang busuk gitu ya. Jadi banyak keuntungannya, banyak pemanfaatannya ya. Nah, kalau di kita saya belum melihat data, tapi dikatakan di Amerika itu mereka 3 tahun ke depan sudah ada daftar penunggu ya, daftar yang menunggu untuk donasi organ ya, dan sudah banyak juga yang mendaftarkan diri untuk menjadi donor ya. Tetapi itu tadi tetap katanya tidak seimbang antara yang membutuhkan dengan yang membutuhkan dengan orang yang mensuplai, yang memberikan ya. Oleh karena itu banyak juga orang-orang yang akhirnya meninggal ya, sambil menunggu donasi organ, donor organ, kemudian meninggal ya. Jadi saking lamanya menunggu gitu ya. Apa saja biasanya organ yang didonasikan ya. Jadi tadi ya, organ dan jaringan ya, organ dan jaringan. Jadi bisa kornea mata, biasanya mata ini adalah kornea ya, kornea. Kemudian ginjal, kita punya ginjal 2 kiri kanan, tulang, paru-paru. Kemudian intestin pun sudah bisa didonorkan, liver ya, kita masih ingat Bapak Menteri kita, mantan Menteri ya, Menteri BUMN Dahlan Iskan ya, dan beliau itu kan cangkok lever juga, cangkok levernya di mana, di Cina ya. Jadi levernya apakah diperoleh dalam Cina, kayaknya bukan, tapi cangkoknya di Cina ya. Jadi ini sudah berhasil di kita, kemarin ada tapi saya dengar ya. Kemudian jantung ya, di kita belum berhasil di jantung ya. Jadi jantung pun bayangkan Bapak Ibu ya, sudah donasi jantung ya. Jadi kalau ada jantung yang dekompensasi cordis ya, yang sudah gagal jantung, yang tadi kalau kaitan dengan materinya butuh anak ya, banyak pasien-pasien kronis yang organnya sudah tidak bisa berfungsi lagi, akhirnya menjadi pasien-pasien paliatif yang butuh perawatan untuk memperpanjang hidupnya, memperpanjang hidup dengan hanya mendapatkan supportif intervensi itu saja
ini akan menurunkan kualifikasi. Tapi kalau ada yang mendonasikan, ya, ada yang donasi heart, donasi hati ya, jadi bukan donasi hati jatuh cinta, bukan ya. Jadi betul-betul donasi jantung, ya, mendonasikan jantungnya untuk orang lain, ya. Kemudian donasi pankreas juga bisa. Kemudian donasi jaringan lain, ya, seperti tadi tendon juga, tulang pun bisa, ya. Kalau skin bisa, ya. Kemudian bisa juga pembuluh darah pun bisa didonorkan, ya. Pembuluh darah femoral, venous, vena juga bisa. Kemudian katanya nih, ya, mendonorkan wajah, tangan, ya, lengan dan tangan, ya, itu juga bisa didonorkan. Jadi sekarang ini sudah sangat banyak teknologi untuk bisa sampai ke sini. Jadi istilahnya semua organ bisa didonorkan ketika, ya. Jadi tadi kan organ itu bisa dari orang hidup atau orang yang sedang tidak ada lagi kehidupan, gitu ya. Oleh karena itu apapun dari organ yang orang yang sedang tidak lagi memungkinkan untuk hidup itu bisa didonasikan. Ya, gitu ya. Ya. Nah, siapa saja yang bisa jadi donor? Ya, siapa saja? Apakah kita juga bisa jadi donor untuk orang lain, ya, organ kita dan jaringan kita bisa sebenarnya, ya. Tapi Bapak Ibu siap nggak? Mau nggak jadi donor organ, ya? Mau nggak mendonorkan jaringannya untuk orang lain? Ya, dijawab aja dalam hati masing-masing, ya. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa tidak ada yang terlalu tua atau terlalu muda untuk menjadi donor organ, ya. Jadi yang ada itu adalah mereka-mereka yang kurang dari 80 tahun bolehlah mendaftarkan diri untuk menjadi donor. Ya. Anak-anak boleh nggak? Boleh, ya. Karena kalau misalnya untuk katupnya jantung anak tentu tidak diperoleh dari katupnya orang tua, gitu ya. Jadi organ yang cocok untuk usia anak adalah tentu organ yang sesuai dengan fungsinya begitu usianya, ya. Jadi artinya dari sisi itu pun nanti akan dinilai sebagai kecocokan organ, ya. Kemudian yang kedua, banyak agama yang mendukung. Jadi artinya siapakah yang bisa jadi donor? Siapapun sebenarnya, ya. Usia kita memenuhi. Kenapa 80 tahun dibatasi adalah karena fungsi organnya, ya. Jadi tidak juga didonorkan organ atau jaringan yang sudah fungsinya menurun dong, ya, menjadi beban nanti untuk resipiennya. Ya, jadi untuk dibatasi usia 80 tahun, kurang dari 80 tahun. Kemudian sepengetahuan keluarga, ya. Kalau anak itu yang bikin oleh orang tuanya gini, sepengetahuan keluarga, kalau pasiennya sudah dewasa, pasiennya akan memutuskan sendiri apakah dia akan menjadi donor atau tidak. Jadi di sini hanya supporting dari keluarga tanpa keluarga memutuskan kalau itu adalah dewasa, ya. Nah, kenapa tadi bahwa donasi organ itu oleh siapa saja, ya, oleh siapa saja, itu adalah karena tadi bahwa donasi organ ini merupakan salah satu upaya atau intervensi yang paling sangat diharapkan ketika seseorang itu memang membutuhkan organ baru, ya, karena organnya karena tidak bisa yang lain, ya, tidak ada cara lain kecuali mendapatkan organ yang baru, ya, organ yang baru yang akan menggantikan organ yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah apa kriterianya, apa sih indikasi dari boleh mendonorkan organ. Nah, tadi ya usianya. Ini absolut, ya, absolut artinya mutlak. Tidak boleh tidak, ya, harus. Kalau relatif itu boleh tidak. Ya. Jadi relatif itu masih bisa ditawar, relatif. Tapi kalau absolut itu harus. Kalau orang dengan usianya, ya, harus kurang dari 80, ya. Tidak ada infeksi HIV, tidak kanker metastatik, tidak hipotensi hipertermi lama tanpa sebab yang jelas. Kemudian tidak di IC, ya, jadi tidak ada kelainan pembekuan darah, ya, jadi tidak ada di IC. Ini mutlak. Kalau ini ada berarti donasi organ, ya, itu tidak
diindikasikan. Kalau yang relatif adalah keganasan selain di sistem saraf pusat atau keganasan pada kulit yang remisi lebih lagi 4 tahun. Jadi artinya kalau remisinya lebih dari 5 tahun, ya, maka itu boleh menjadi indikasi yang relatif. Kemudian hipertensi pun menjadi indikasi yang relatif. DM, diabetes mellitus. Riwayat merokok relatif. Kenapa? Karena paru-parunya ya. Jadi orang yang perokok ini memang meskipun kelihatannya dia sakit, tapi kalau dia adalah perokok itu dikhawatirkan ya, kondisi paru-parunya menjadi sangat tidak baik. Kemudian hepatitis B atau hepatitis C ya. Nah, pastilah tadi ya, kalau di kita kan, tadi saya katakan kalau di luar mereka itu, kalau untuk jadi donor itu dilakukan itu sebelum sakit, artinya dalam keadaan sehat. Jadi kita nih sekarang ini orang-orang muda, ya, yang masih sehat itu boleh ya mendaftar menjadi donor, ya. Nanti daftar menjadi donor ini akan dilakukan screening, ya, screening dari baik dari sisi kesehatannya, dari sosialnya, ya itu nanti akan di screening. Nanti kalau yang bersangkutan memenuhi kriteria, karena kriteria ini sesuai dengan aturan di negara masing-masing ya, beda-beda yang saya baca ya. Jadi itu sesuai dengan regulasi di masing-masing negara. Nanti orang itu akan dikasih ya, jadi dia akan punya kartu, ya, artinya adalah dia siap untuk jadi donor. Dan di situ juga dikatakan dia donor hidup atau donor nanti ketika dia mengalami sesuatu. Sekarang dia kan masih sehat, tapi dia misalnya sudah membuat menyetujui satu kriteria bahwa satu persyaratan bahwa nanti kalau saya dinyatakan meninggal, dia meninggal di situ adalah brain death, dan misalnya nih meninggal, boleh kornea saya atau organ kanan saya didonorkan kepada siapapun. Maka nanti kalau misalnya dia tiba-tiba kecelakaan ya, kemudian masuk rumah sakit ya, nah nama dia yang sudah terdaftar sebagai donor ya, itu boleh menjadi calon donor yang segera bisa dieksekusi ya. Jadi di sana itu memang sudah sangat jelas ya regulasinya ya. Jadi itu dilakukan oleh orang-orang yang masih sehat lah, artinya sadar ya. Jadi dalam keadaan sehat ya, ataupun mungkin pada orang-orang yang sedang sakit juga bisa ya. Tetapi yang saya lihat, saya baca di referensi di banyak negara maju itu adalah orang-orang yang masih sehat ya, mereka mendaftarkan diri untuk menjadi donor gitu ya, dan mereka terdaftar sebagai calon donor ya. Dengan tadi persyaratannya, apakah dia masih hidup ataukah nanti setelah dia dinyatakan misalnya meninggal ya, predik tadi. Nah nanti maka dia menjadi donor untuk siapa begitu. Oleh karena itulah sudah ada daftar donor dan sudah ada daftar resipien ya di negara itu, di badan yang mengurusi itu gitu ya. Jadi sudah sangat bagus sistemnya ya. Jadi nah kalau misalnya nih ini kaitannya dengan pesawat emergency biasanya ya. Jadi tadi kan kalau misalnya terjadi satu accident masuk emergency, kemudian ternyata setelah digitalisasi pasien ini adalah pasien calon donor lah misalnya ya, karena dia sudah terdaftar sebagai calon donor ya. Maka di sana lah perawat emergency berperan sangat banyak ya. Di mana kalau ada calon donor ini dinyatakan misalnya meninggal ya, maka di sana peran emergency untuk dia berperan sebagai fasilitator ya, koordinator ya. Jadi dia memfasilitasi, mengkoordinasikan ya, dan mengintervensi keluarga ya, karena ini kan calon donor misalnya ada emergency setelah eksiden ya, setelah ya. Tadi akan cepat menghubungi keluarga, akan cepat tim medisnya menentukan bahwa pasien ini meninggal, maka cepat dikoordinasikan untuk tim melakukan eksekusi gitu. Maka kita lihat apa saja yang dilakukan. Ini adalah proses dari seorang perawat emergency ya. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama adalah memastikan ada pernyataan kematian dari dokter. Jadi
dokter menyatakan pasien ini brain, ya, brain dead. Maka segera tim otoritas setempat di rumah sakit, biasanya mereka itu kan sudah ada tim ya, tim di rumah sakit ya, untuk tim transplantasi organ itu sudah ada ya, tim donatur organ, donor organ itu sudah ada. Jadi setelah dipastikan ini pasien brain dead, maka segera meminta persetujuan dari tim otoritas di rumah sakit itu untuk menyatakan kondisi kesehatan calon donor, ya, apakah memungkinkan untuk dilakukan donor organ, ya, dan kepada siapa begitu itu diberi pernyataan persetujuan itu, dan kemudian diperoleh siapa organ ini akan didonor. Ya. Tugas perawat, ya. Nah, apa tugas perawat emergensi untuk melaksanakan eksekusi ketika terjadi akan dilakukan donor organ? Yang pertama adalah perawat emergensi melakukan family assessment, ya, jadi segera melakukan pengkajian terhadap keluarga, ya, baik itu keluarga inti, misalnya kalau ini adalah anak maka orang tuanya dan saudara-saudara yang lainnya itu dikumpulkan, ya. Kalau dia adalah extended family sama dengan tadi ya, jadi semua anggota keluarga dikumpulkan. Kemudian biasanya memang sebelum seseorang itu mendaftarkan diri sebagai donor ada juga pernyataan persetujuan dari keluarga. Jadi sebenarnya keluarga sudah tahu kalau orang ini adalah calon donor, ya, calon donor. Nah, karena itu ketika misalnya diberitahu bahwa anggota keluarganya ada di emergency, kemudian dijelaskan apa kaitannya dengan donor organ, ya, maka akan dikaji support, ya, support dan kesiapan keluarga untuk donor organ, ya. Kemudian perawat emergency juga melakukan edukasi, ya, memberikan edukasi, ya, jadi memberikan edukasi, penjelasan kepada keluarga, ya, keluarga inti ataupun extended family-nya untuk proses donasinya, ya, bagaimana proses pemberian atau donasi organ ini, ya, bagaimana prosesnya itu dijelaskan, ya, dan bagaimana hak dan kewajiban calon donor, ya, jadi artinya bukan hak dan kewajiban keluarga maksudnya, ya, jadi hak dan kewajiban keluarga untuk support donasi organ dari anggota keluarga yang akan mendonorkan darah tadi, ya. Nah, jadi apa saja penjelasan yang perlu dilakukan oleh perawat emergensi adalah ini, ya, tentang kondisi kematian harus diyakinkan. Jadi keluarga itu harus bisa menerima bahwa pasien ini sudah dinyatakan mati batang otak, ya, mati batang otak, sehingga proses donasi sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani oleh pasien, oleh calon donor, ya, itu dijelaskan, ya, sehingga sebelum tindakan dilakukan, ya, baik keluarga maupun tim kesehatan sudah sama-sama, ya, sudah sama-sama satu persepsi, ya, satu keputusan untuk melakukan proses donasi itu kepada calon donor, ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh perawat emergensi berkaitan dengan donasi organ ini, ya, donor organ, ya. Nah, kemudian juga perawat memfasilitasi, ya, jadi perawat memfasilitasi selama proses donasi keluarga ini mendapatkan dukungan untuk ikut serta dalam proses, ya. Jadi selama dilakukan pengambilan organ, ya, jadi keluarga itu mengikuti prosesnya, ya, dan mereka menerima penjelasan yang cukup dari tim kesehatan. Biasanya ini di bawah koordinasi dari perawat emergensi, ya, jadi perawat emergensi memegang peranan. Oleh karena itu harus paham bagaimana proses donasi organ itu dilakukan, ya. Nah, ini juga perlu diedukasi, ya, dijelaskan, dikoordinasikan. Jadi keluarga, ya,
Bukan berarti maksudnya ini keikutsertaan ini bukan maksudnya ikut di dalam ruangan ketika organ itu akan dipindahkan ke orang lain atau akan diambil, bukan itu maksudnya ya. Tapi semua rangkaian proses donasi organ ini diikuti oleh keluarga ya, dan disertai penjelasan dari tim kesehatan ya. Nah, bahkan ini pun dilakukan oleh perawat ya, ini di bawah koordinasi perawat ya. Jadi kalau semuanya sudah clear, keluarga sudah sependapat, satu decision dengan tim kesehatan, maka sebelum organ itu dipindahkan mereka melakukan satu prosesi untuk pengambilan organ itu atas kesepakatan dan menghargai hak-hak pasien pemberi organ ya. Jadi ini pun mereka ya, ini sebagai bentuk penghormatan, ini tradisi budaya yang sudah ada, sehingga baik keluarga maupun tim kesehatan menghargai betul bahwa donasi organ ini adalah salah satu tindakan untuk menyelamatkan hidup ya. Nah, tadi kan donasi organ itu diambil kemudian tentu akan dipindahkan ke tubuh orang lain. Bisa nggak dikecilin ini Pak Iqbal supaya bisa hurufnya kelihatan semua? Gimana, Prof? Ini kan nggak kebaca semua nih. Bisa dibaca nggak, teman-teman? Bisa, Prof. Kalau di sini bisa, Prof. Bisa ya. Iya. Nah, tadi kan organ tentu akan ditanamkan ke tubuh orang lain. Ya. Apa sih biasanya tadi ya, ketika organ itu diambil, maka tentu pasien akan menerima organ itu sudah siap. Ya, akan menerima organ itu. Nah, biasanya apa nih yang menjadi kekhawatiran kalau organ itu akan dicangkokkan ke orang lain? Yang pertama, yang paling sangat berbahaya dan fatal adalah serius dan fatal adalah bila ada reaksi penolakan. Ya. Jadi ada penolakan dari tubuh. Ya. Jadi organ sudah diambil nih dari orang yang sudah oke, sudah sukses, ya. Dipindahkan ke resipien, ke tubuhnya. Ya, bukan berarti sudah aman, justru ada masalah besar yang terjadi pada penerima organ itu. Ya. Biasanya apa yang paling fatal dan serius adalah penolakan. Ya. Jadi tubuh si resipien menolak organ. Ya. Jadi ada rejection. Jadi tidak bisa mentoleransi. Ini merupakan masalah yang sering kali terjadi. Ya. Yang paling ditakutkan adalah rejection. Ya. Kemudian selain rejection adalah infeksi. Ya, infeksi ya. Infeksi. Rejection tadi karena apa? Organ itu kan organ dari orang lain ya. Organ dari orang lain, sehingga ada kemungkinan kalau tubuh tidak mengenali organ itu, ya sama sekali tidak mengenali, ya, maka tentu saja akan ditolak. Karena itu adalah proses dari tubuh kita untuk membuat tubuh ini tetap aman, tidak ada benda asing, tidak ada sesuatu yang berbeda dengan jaringan, dengan tubuhnya, sehingga kalau ada yang beda itu pasti ditolak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi. Infeksi ini biasanya bisa karena faktor dari resipiennya, ya, apakah faktor ketika memindahkan organ itu, jadi artinya ketika organ itu diambil dari donor, ya, tekniknya mungkin kurang memadai, ya, ataupun ada penyulit pada resipiennya sehingga terjadi infeksi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah resiko kanker. Ya, saya juga heran ini ya. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, kenapa ada resiko kanker? Ya, kenapa ada resiko kanker dari reaksi tubuh terhadap organ yang
ditransplantasikan, ya, dicangkokkan. Nanti kita diskusi kemungkinan apa yang terjadi sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi kanker, ya, organ yang dicangkokkan, ya. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang dikaitkan, ya, mengapa bisa terjadi komplikasi tadi, apakah infeksi maupun rejection tadi. Yang pertama adalah pola makan atau gaya hidup atau obat-obatan atau improper prosedur. Jadi tadi, ya, jadi prosedur pembedahannya mungkin kurang baik, ya, ini bisa menyebabkan infeksi atau inappropriate matching donor dan resipien. Artinya kurang match, ya, kurang pas. Nanti kita lihat tadi kelewatan, ya, itunya, ya, slide-nya, ya. Jadi harus match, ya, harus match antara donor dan resipien. Ya, apa saja yang harus match nanti kita lihat di atas tadi kelewatan resipien, ya. Jadi bisa jadi tidak terlalu match antara donor dan resipien, ya, sehingga terjadi penolakan. Kita lihat dulu, ya. Mana tadi? Saya stop dulu, ya. Kang Iqbal. Siap, Prof, siap. Ya, ini saya mau majukan slide-nya, tadi kelewatan slide-nya sebelumnya, apa saja yang harus match. Oh iya. Bisa di stop screen dulu, Prof. Iya. Nah, ya, di share ulang, Prof. Share ulang. Kok tak bergerak? Nah, udah. Nah, ini, ya. Jadi harus match, ya. Apa saja yang harus di-matchingkan, ya, harus cocok, ya. Nah, ya. Jadi apa namanya? Golongan darah dulu yang pertama. Ya, golongan darah. Kemudian jenis jaringannya, ya. Kemudian ukuran tubuh juga harus. Jadi ini dilihat dari IMT-nya, berat badannya, ya, keluasan tubuhnya, ya. Kemudian derajat sakitnya, ya. Kemudian jarak donor, ya. Kemudian, tapi yang paling harus match adalah sel darah, golongan darah dan tipe jaringannya. Ya. Nah, ini yang harus sesuai, ya. Jadi kalau golongan darahnya AB, ya tidak bisa dong donornya A, gitu, ya. Jadi dia sama-sama AB, nanti baru kemudian dilihat lagi, ya. Jadi dilihat lagi jenis jaringan yang akan dipindahkan. Itu juga harus pemeriksaan yang sangat-sangat detail, ya. Jadi harus sama. Nanti di belakang ada apa saja yang diperiksa untuk kesesuaian jenis jaringannya, ya. Jadi kenapa tadi ada penolakan, antara lain adalah karena tidak match, ya. Jadi tidak match. Apa yang tidak match antara lain adalah yang paling utama adalah dua, ya, jenis jaringan dan sel darah, golongan darah, ya. Golongan darah, ya. Kemudian ini kebaca, ya. Siap, Prof. Kebaca, Prof. Jadi gini, ketika tadi resiko, ya, resiko ke penerima organ, ya, tadi kan dikatakan yang pertama adalah menolak, ya, rejection. Kemudian yang kedua adalah infeksi.
Yang ketiga, resiko untuk berkembang yang namanya cancer ya dari organ atau jaringan yang dicampurkan. Ya, jadi artinya resikonya ada pada resipien penerimanya. Ya, nah, maka yang berikutnya dari kemungkinan resiko yang terjadi pada resipien ini tentu akan menurunkan ya berdampak pada kualitas hidup ya pada kualitas hidup resipiennya ya. Kualitas hidup termasuk di dalamnya high cost, bisa jadi dia harus harus membiayai kesehatannya karena organ yang tidak diterima oleh tubuhnya secara baik ya. Jadi biaya untuk kesehatannya akan tinggi, kemudian harapan hidupnya juga akan menurun. Ya, harapan hidup juga akan menurun, dong. Jadi yang diharapkan dengan donor ini, dengan organ baru ini kan kualitas hidupnya akan lebih baik, dong. Tapi ternyata adanya reaksi tadi dari tubuhnya, ya, adanya komplikasi atau risiko dari donor organ tadi bagi resipien, ini menyebabkan masalah-masalah yang mungkin terjadi, ya, sehingga harapan hidupnya juga akan menurun dan juga akan merusak lifestyle-nya ya, jadi akan mengganggu lifestyle ya. Jadi dampak dari ini bisa short term, jadi bisa dalam jangka waktu yang pendek atau jangka waktu panjang juga bisa terjadi ya. Jadi misalnya kalau terjadi tadi risiko dari akan dibutuhkan ya pengobatan dan terapi suportif yang lain ya. Jadi misalnya saja dia harus mendapatkan tambahan nutrisi, physical rehabilitation ya, kemudian juga penanganan terhadap efek samping dari penggunaan obat-obatan yang digunakan itu untuk short term-nya. Tapi untuk yang long term-nya kira-kira apa ya? Jadi bukan berarti nanti kalau ada penolakan dari tubuh ya, kalau mungkin infeksi bisa lah mungkin diminimalkan ya. Jadi kalau misalnya karena improper proses operasinya itu bisa lah ditanggulangi dengan medication. Tapi kalau memang tubuhnya tidak toleran, tidak menerima organ itu penuh, maka akan terjadi ya tadi ya terjadi penolakan, maka akan menyebabkan kualitas hidup pasien itu akan menurun. Ya, kualitas hidup pasien itu akan menurun. Bukan lantas misalnya nanti organnya diambil lagi ya, enggak juga begitu ya. Inilah resikonya ya kalau tubuh itu menolak. Ya karena itu tadi bagaimana mencocok ya resipien dengan donor itu sehingga tidak ada penolakan. Ya karena itu yang paling aman adalah yang sedara ya. Yang paling aman adalah yang satu orang tua lah ya, yang satu darah ya. Yang juga tentu ini kenapa? Karena jenis selnya, jenis jaringannya akan relatif sama ya. Bukan berarti kalau saudara itu cocok, belum tentu juga ya. Jadi yang paling sangat tepat adalah yang satu keluarga. Tentu harus sama golongan darahnya dan sel yang akan dipindahkan itu sama ya. Jadi dibandingkan dengan diambil dari orang lain akan sangat lebih baik kalau diambil dari keluarga sendiri. Ya. Nah, untuk jangka panjang tentu ya itu lagi bagaimana supaya pasien ini dengan organ yang baru yang kurang pas, yang kurang bisa diterima oleh tubuhnya, dia bisa mentoleransi gitu ya, entah itu dengan modifying the patient lifestyle ya, jadi mau tidak mau pasiennya ya resipiennya yang harus menyesuaikan ya, jadi dia harus bagaimana ya itu yang harus dilakukan karena organ sudah ada di tubuhnya. Dan yang kemudian adalah nanti yang berikutnya yang akan kelihatan adalah bahwa organ itu akhirnya tidak berfungsi ya. Jadi sudah dicampurkan akhirnya organ itu tidak berfungsi ya. Jadi pasien kembali ke kondisi awal ya, di kondisi awal organnya tidak berfungsi ya. Jadi itu kemungkinan resiko-resikonya sehingga tadi ketika tim kesehatan menyiapkan, nah itu akan menjadi pikiran yang panjang ya, pikiran yang panjang sehingga betul-betul menyiapkan donor dan resipien ini adalah donor resipien yang minimal resikonya ya, karena impact-nya sangat luas ya, sangat panjang ya.
Nah, bagaimana dari sisi etika untuk donasi organ? Kira-kira ya? Apakah etis mendonorkan organ hidup? Ya, artinya organ dari orang yang masih hidup atau organ dari orang yang meskipun dikatakan sudah meninggal, boleh tidak? Ya, karena ada beberapa golongan kepercayaan tertentu yang mengatakan kalau dia harus mati tidak boleh organnya itu kurang, itu harus lengkap jumlahnya, ada juga seperti itu. Tapi dari sekian banyak yang saya baca di referensi, dari sekian banyak agama terbesar di dunia semuanya mengizinkan untuk dilakukan donor. Ya. Nah, sekarang dari sisi etika, kira-kira etis nggak mendonorkan organ hidup, ya, organ tubuh kita, jaringan organ kita ke orang lain, ya. Nah, ada 3 sebenarnya yang paling krusial dari sisi etik, ya. Kita tahu ada 8 ada 8 aspek etik, ya, yang kita selalu terapkan dalam pelayanan kesehatan, ya. Tapi dalam hal donasi organ, donor organ ini ada 3 yang utama. Yang pertama adalah otonomi, ya, otonomi. Jadi otonomi di sini maksudnya adalah bahwa semua orang, ya, boleh mendonorkan organnya, ya, boleh mendonorkan organnya ke orang lain atas dasar keadilan, ya, seperti di otonomi. Kalau orangnya tidak mau, tidak, jangan disalahkan, ya. Jadi dari sisi etikanya, orang menolak tidak mau mendonorkan, itu haknya, gitu ya. Kita menghargai hak otonomi dia, ya. Jadi seseorang yang bisa mendonorkan atau tidak mendonorkan organ jaringannya itu bebas dari tekanan dan dari pihak manapun. Ya. Jadi itu dulu yang harus dipastikan. Jadi legal ketika orang itu mendonorkan organnya secara sukarela. Jadi secara sadar dan sukarela. Sehingga tadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu masih masih sehat, ya, dan masih bisa memberikan pernyataan secara sadar, disitulah sebaiknya dibuat satu wasiat untuk apakah dia mau mendonorkan organ atau jaringannya setelah dia nanti dinyatakan meninggal. Ya. Nah, dari fakta yang ada katanya banyak yang sukarela, ya, itu biasanya pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ya, dari penelitian yang saya baca, lebih banyak perempuan yang dari donor daripada laki-laki. Ya, kenapa kira-kira banyak perempuan? Nanti kita diskusi, ya, dari laki-laki. Ada apa gerangan? Terus dari perempuan katanya banyak kan ibu-ibu atau yang sudah jadi seorang ibu. Ya, dari perempuan yang banyak ini banyakkan yang sudah berkeluarga, yang sudah punya keluarga, yang banyak menjadi pendonor. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga yang paling banyak adalah wanita dan wanita yang berkeluarga. Ya. Kemudian yang kedua, beneficence. Ya. Jadi ada 3 tadi, ya, 1 otonomi, beneficence dan maleficence. Beneficence, ya, baik donor maupun resipien harus sama-sama diuntungkan. Biasanya untungnya lewat mana? Kalau kita, maka kita mungkin beneficence ini kita selalu melihat keuntungan itu dari sisi ekonomi, ya, dari sisi uang, gitu, ya. Kalau di sini kan tidak ada uangnya. Mungkin kalau seperti tadi, ya, kalau uang pun menurut saya tidak bisa juga dijadikan ukuran, ya, ukuran dari beneficence, ya. Jadi lebih kepada beneficence ini adalah kepuasan hati ketika bisa menolong orang lain, nah, itu yang menjadi beneficence. Ya. Kepuasan hati ketika bisa menolong orang lain, apalagi nanti orang itu bisa hidupnya normal, ya, ada kepuasan. Jadi tidak diukur dari uang, ya. Jadi beneficence di sini lebih kepada baik donor maupun resipien memperoleh keuntungan. Bagi donor keuntungannya apa tadi? Kepuasan, bisa menolong orang lain, ya, orang lain tetap survive tanpa harus dia
apa namanya, kan misalnya tadi ya ginjalnya bisa dibagikan satu. Atau misalnya nanti kalau saya meninggal kornea mata saya boleh diberikan kepada ya Pak. Saya ada membaca kisah seperti itu ya. Jadi ada seorang anak muda ya, dia membuat wasiat. Dia masih segar bugar, dia seorang pemuda yang bekerja di perusahaan besar. Kemudian dia membuat wasiat nanti kalau dia meninggal, donor matanya, korneanya bisa diberikan kepada seorang anak gadis ya, yang buta dari kecil ya. Nah, kemudian si laki-laki ini mengalami kecelakaan ya, mengalami kecelakaan, kemudian ya sesuai dengan apa yang sudah dia wasiatkan, maka kornea matanya dikasih kepada si gadis yang dia janjikan ya, dengan kornea matanya ya. Jadi ya itu ada kepuasan, ada emosional ininya ya. Jadi kalau memberikan organ yang dia miliki untuk orang lain bisa tetap survive ya. Banyak kisah yang saya baca beberapa yang ini ya, tapi yang paling tragis tadi adalah seorang pemuda yang mendonorkan korneanya untuk seorang gadis ya. Padahal gadis ini bukan pacarnya, bukan siapa-siapanya ya, tapi bisa didonorkan ya. Kemudian untuk resipien udah merasa beruntung, tentu saja beruntung ya, dia mendapatkan donor ya, dia mendapatkan organ ya dari orang lain, ya tentu saja dia akan merasa sangat beruntung dia memperoleh organ, lagi nanti organ itu bisa membantu dia untuk tetap survive. Maleficent ya, tidak boleh ada yang berikan, termasuk tadi ya, diminimalkan tadi resiko untuk tadi ya resipien ya. Jadi misalnya si penerima organ ini jangan sampai nanti misalnya kalau gitu timbul masalah lain akibat organ yang dicampurkan ya. Ini juga merupakan faktor etika ya, faktor etis yang perlu dipertanyakan ketika donor organ itu akan di ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita bicara nih di negara asing ya, karena yang paling banyak referensi itu ya di luar sana ya, yang paling banyak bacaannya. Jurnal-jurnal juga banyak sekali terkait dengan cangkok organ ini yang sudah banyak dipublikasi. Ya. Tapi kalau di kita masih sangat terbatas untuk mencari mencari lembaga yang menangani masing-masing itu juga masih sangat sedikit ya. Ada sih ada ya, yang pasti ada, cuman tidak seperti kalau di luar ya, di Australia saja ada 54 ya, ada 54 badan yang mengurusi ya donor organ dan transplantasi organ ya. Kalau di Indonesia apa ini dibatasi oleh Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan ya. Jadi sudah ada PP 53 tahun 2001. Sudah diakui sih transplantasi organ itu adalah salah satu upaya untuk penyembuhan penyakit. Sudah diakui ya, diakui di dalam PP nomor 53 ya. Tapi dikatakan di sana bahwa organ jaringan itu hanya untuk tujuan kemanusiaan ya, kemanusiaan. Jadi kalau kemanusiaan maka tidak ada alasan lain ya. Hanya untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun, tidak boleh diperjualbelikan ya. Nah kalau dikatakan tadi untuk tujuan kemanusiaan, kalau dikaitkan lagi dengan aspek etik ya, donor organ itu harus didasarkan pada otonomi ya. Jadi kesukarelaan ya, sukarela tergantung orangnya dong kan gitu ya. Itulah sulitnya di kita ya, sulit sekali di kita ya. Karena itu tadi, kalau orangnya tidak mau ya tidak istighfar ya, silahkan. Kalau orangnya mau ya terima kasih, kalau orangnya tidak mau juga terima kasih, karena undang-undang kita juga begitu ya, tidak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan ya, tidak untuk kemanusiaan ya. Itu ya. Tetapi di PP 53 di sana bicara tentang wasiat medik. Advance Directive. Nah ini yang nanti oleh perawat. Biasanya sih kalau di luar yang saya lihat ya, yang saya baca ya,
perawat-perawat yang khusus donasi ini juga punya pendidikan khusus ya. Jadi mereka kalau di kita itu certified ya. Jadi kalau di kita kan belum dikenal ya, belum dikenal perawat khusus donor organ dan transplantasi itu tidak ada ya. Kalau di sana sudah ada ya, itu sudah ada. Nah, yang dikatakan dengan wasiat medik ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar, membaca atau menyodorkan ini ke pasien? Ya, jadi wasiat medik itu adalah formulir isian yang diisi oleh pasien, ya, yang berisikan tentang apa yang boleh dikerjakan bila pasien mengalami gawat darurat, termasuk kesediaan untuk mendonasikan organ atau jaringan. Ya, jadi PP 53 tahun 2001 itu sudah menjelaskan adanya wasiat medik yang wajib disodorkan ya, kepada pasien dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan bisa memberi pernyataan untuk menyatakan apa yang harus dilakukan ketika pasien mengalami gawat darurat, atau juga apa yang boleh dilakukan ketika pasien dinyatakan meninggal. Ya, apakah boleh mendonorkan darah atau mendonorkan organ jaringannya atau tidak. Nah, saya sendiri belum pernah menyampaikan itu ke pasien. Ya. Nah, ini pembuatan wasiat medik ini difasilitasi ya oleh rumah sakit untuk calon pendonor. Ya. Nah, ini ketika masih hidup namun bersedia menjadi mendonorkan dan itu tadi ya. Jadi wasiat medik diberikan kepada pasien-pasien yang sakit di rumah sakit atau pada orang-orang di luar rumah sakit sana yang kalau terjadi sesuatu ya boleh mendonorkan organnya untuk orang lain ya. Jadi itu yang diamanatkan oleh PP ya, PP 53 tahun 2021 menyikapi Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Sekarang kita sudah punya lagi rencana draft Undang-Undang Kesehatan ya. Apakah tentang donor organ dan transplantasi juga dibahas di Undang-Undang Kesehatan itu? Saya sendiri belum baca, tapi saya rasa pasti ada ya. Pasti ada karena ini penting ya. Ini penting untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya sebatas semua pasien ya, yang dinyatakan memang layak untuk boleh mendonorkan darah untuk diajukan wasiat medik. Ya. Tapi saya belum pernah lihat di rumah sakit ada dokter dan ada. Nah, untuk kita harusnya gimana ya? Karena banyak kematian di kita yang justru karena penyakit-penyakit atau alur organ yang sebenarnya bisa dilakukan dengan donasi. Tapi karena kita tidak punya sarana itu, masih boleh dikatakan sangat minim, maka masalah ini kurang bisa tertanggulangi. Harusnya ada semacam kampanye lah ya, tapi ini masih sangat minim lah di negara kita ya untuk kampanye untuk donor organ, donor jaringan ya. Kalau di negara luar itu sudah berduyun-duyun orang untuk menjadi donor ya. Jadi berbaris, saya juga pernah lihat di India anak-anak India yang masih muda itu dan mendaftarkan diri berbaris untuk boleh mendaftarkan diri sebagai donor ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan, contohnya untuk donor apa yang diinginkan ya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, ada supporting dari keluarga, maka kemudian diberikan satu tanda bahwa dia adalah calon donor ya, calon donor apa yang nanti suatu ketika misalnya dia mengalami sesuatu, maka wasiat itu akan dilakukan ya. Nah, ini dikatakan ya bahwa perawat emergensi itu merupakan nakes yang memegang peranan penting dalam proses donasi organ dan jaringan. Ya. Dalam hal apa perawat emergensi itu penting? Ya. Dalam hal dia memfasilitasi,
mengkoordinasi dan membantu keluarga dalam proses donasi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, ada pasien datang ke rumah sakit, cedera, ternyata pasien ini adalah calon donor, perawat yang mengkoordinasikan, perawat yang memfasilitasi, perawat yang mengkoordinir sehingga proses donasi nanti bisa berlangsung. Apa yang dilakukan oleh perawat seperti yang di atas tadi, ya, segera dia memastikan, ya, dokter memastikan pasien ini sudah dinyatakan meninggal, tadi ya, meninggal batang otak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah disampaikan kepada tim di rumah sakit. Jadi Pak, di setiap rumah sakit ya, biasanya rumah sakit vertikal, ya, kalau di provinsi kan kita punya rumah sakit tipe A, biasanya itu sudah punya ya, sudah punya komite itu di rumah sakit itu. Nah, dikoordinasikan dengan itu, dengan tim, ya, kemudian dilakukan proses, kemudian perawat emergensi, ya, juga membantu untuk bagaimana keluarga bisa ikut serta, ya, ikut serta dalam proses donasi, ya, tadi ya, menjelaskan, ya, memastikan, kemudian memfasilitasi keluarga untuk ikut dalam proses donasi ini sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik, ya. Jadi kira-kira itulah gambaran dari perawat emergensi yang harus diketahui. Mungkin nanti saya juga membaca di buku-buku juga belum banyak ya dibahas tentang secara detail bagaimana perawat. Jadi lebih banyak adalah peran daripada dokter ya, dari mulai A sampai Z-nya, tapi perawat emergensi sebagai tim tadi dalam menyiapkan ketika ada pasien-pasien yang memang adalah calon donor untuk mendonasikan organnya sesuai dengan wasiat yang sudah dia tanda tangan ya, yang sudah dia tanda tangan untuk dilakukan proses itu ya. Nah, kemudian nanti perawat emergensi inilah juga yang menghubungi ya. Jadi nanti komite yang ada di rumah sakit mereka sudah punya siapa-siapa saja resipiennya ya, calon resipien ya. Dan tadi di slide yang di atas tadi saya lupa menjelaskan ya, berapa lama satu organ harus dicangkokkan ya. Jadi misalnya kalau sudah diambil berapa lama itu bisa dipertahankan sampai pada dicangkokkan di tubuh di penerima organ ya. Jadi kira-kira ya itu ya gambarannya ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi ya tentang donasi organ ya dan jaringan. Ya, kami ucapkan terima kasih dulu Prof, dan kita berikan aplaus dulu untuk Prof Otma yang sudah menyampaikan materi organ alert and tissue donation. Sebenarnya ini betul kata Prof Otma tadi ya Prof, ini sebenarnya suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan banyak nyawa tentunya, tapi memang di Indonesia masih sangat jarang sekali ya Prof. Iya. Kita ingat dulu bahwasanya ada salah satu menteri di zamannya Pak SBY ya Prof melakukan transplantasi hati waktu itu ya Prof. Iya. Mungkin salah satu jadi faktornya adalah mahalnya mungkin ya Prof, harga transplantasi atau seperti apa Prof? Iya. Kalau menurut saya belum bicara harga kita. Belum bicara harga. Jadi di kita sendiri kesadaran masyarakat, ya kesadaran masyarakat yang paling penting menurut saya karena tersedianya donor ini kan sangat penting. Kalau nanti teknologinya saya yakin para dokter kita tim kesehatan ya siap dengan itu. Kalaupun teknologinya belum mandiri kan toh bisa pakar dari luar ya. Tapi kebanyakan kita organ yang didonorkan itu bukan berasal dari Indonesia, ya justru dari luar kebanyakannya. Jadi ini menjadi kendala sehingga banyak pasien yang tidak terselamatkan karena memang tidak tersedia donor. Ya, siap. Ya. Baik, Prof. Ya, ini materi sudah yang sangat luar biasa, Prof, untuk sore hari ini. Mungkin kita sapa dulu peserta webinar atau emergency nursing series kita, Prof. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya, melakukan raise hand atau boleh menulis di kolom chat. Ya. Ada yang bawa anak tuh Bu Melati. Ada anaknya di pangku ya di gambarnya di fotonya. Ya, oke, halo. Ada Bu Melati enggak? Oh ya, Bu Melati ya, Ibu Melati Timangasari ya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya
Nah, ini materinya sangat luar biasa nih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand, atau mungkin yang malu-malu boleh di kolom chat ya, Prof ya. Betul ya, Prof? Ya. Atau yang tadi Pak Iqbal, tadi kan dikatakan perempuan lebih banyak yang jadi calon donor. Ya. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Adakah justifikasi mungkin pengalaman Bapak Ibu atau pernah membaca artikel jurnal begitu? Kenapa perempuan lebih banyak dari pria dan perempuan yang sudah menjadi ibu yang sudah berkeluarga? Kira-kira apa ya faktornya? Ya, wah, sepertinya ada Bu Linda Malani dari Rumah Sakit Mary Cilengsi yang udah resen saya gitu. Silakan Ibu Linda. Tolong di-unmute Ibu, belum di-unmute. Masih belum? Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya, selamat sore Prof. Saya Linda dari Rumah Sakit Mary. Mengenai transplant ini, saya punya pengalaman sedikit. Kebetulan adik saya baru selesai transplant ginjal. Untuk yang pertama, pendonornya dari pihak keluarga. Untuk prosesnya cepat gitu loh Prof. Nah, tapi untuk yang kedua dari pihak luar, nah di proses hukumnya nih yang agak sedikit berbelit-belit. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tadi kan sudah ada undang-undang yang melegalkan hal tersebut, tapi saat kenyataan di lapangan itu sangat kadang dipersulit gitu loh Prof. Yang sudah terjadi ini malah kadang pasien sudah banyak keluar uang, dia lagi harus mencari bukti legalnya itu gitu, dan itu sangat tertutup. Tapi mau mendonorkan gitu, jadi ada komunitas yang sudah terbentuk sendiri. Tapi kenapa di kenyataan di lapangan untuk legal hukumnya itu masih belum terlalu diekspos gitu loh, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Silakan, Prof. Ya, jadi gini Bu Linda, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau di kita Bu, itu kan tadi udah jelas ya, PP 53 hanya untuk kemanusiaan. Dari yang menentukan itu hanya tim medis, tidak boleh di luar yang lain gitu. Kemanusiaan dan atas indikasi medis. Jadi orang ini membutuhkan ginjal. Ginjal siapa yang mau didonorkan kan gitu ya. Jadi harus ada seleksi untuk pendonor. Ini dia mendonorkan ini apakah murni untuk kemanusiaan ataukah ada ada tujuan lain kan gitu kan banyak kan. Saya masih ingat kira-kira 3 tahun lalu ada banyak dari satu desa menjual ginjalnya. Ya. Jadi dijual hanya 70 juta. Nah, yang melakukan itu bukan dokter di fasilitas di rumah sakit yang mumpuni, ya, dia lakukan di rumah sakit kecil, ya, dan sembunyi-sembunyi, gitu. Jadi ada pihak ketiga yang menjadi agen. Jadi mencari donor, ya. Ada banyak masyarakat yang butuh ginjal, kemudian dicari pendonor dengan iming-iming uang tertentu. Nah, resipien ini sudah siap dengan uangnya, tapi kan bukan jalur itu jalur ilegal, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ada pendonor itu di bawah, ya kan sudah ada tim di rumah sakit. Ya pasti kan satu-satunya adalah kalau ada donor ginjal Bu, misalnya untuk keluarganya. Ya, nanti urusannya secara legal lagi ya ke dokter itu lagi menyampaikan misalnya siapa yang jadi donornya, nanti didatangkan, diperiksa. Jadi mereka sudah punya tim, sudah punya komite supaya tadi undang-undang itu dilaksanakan, bahwa bukan untuk komersialisasi, hanya untuk tujuan kemanusiaan. Ya, jadi jangan dilakukan di belakang gitu. Yang kasihan adalah masyarakat pendonor, mereka tidak tahu, ya. Yang tahu itu mestinya adalah kita,
Ya, kita tenaga kesehatan itu kita ngerti, ya. Kita ngerti gitu. Kita yang akan menjelaskan ke calon presiden, si penerima. Gimana sih sebenarnya aturan hukumnya gitu ya, sehingga mereka tidak mencari di belakang, urusan belakang, akhirnya nanti ada apa-apa juga akhirnya rumah sakit lagi yang kena lagi gitu ya. Jadi seperti itu jangan mau main belakang. Boleh kok, kenapa tidak? Ya boleh kan sudah ada itunya, hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, itu kan ada undang-undangnya ya. Jadi dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan, kemudian dilakukan di rumah sakit yang memadai. Artinya siapa yang mengatakan, yang menentukan itu memadai adalah tim yang menangani pasien. Di mana ini pasien harus dilakukan transplantasi organ, ya. Jadi akhir-akhirnya ya yang rugi adalah masyarakat sendiri. Sudahlah organnya diambil, ya, dibayar, hanya akhir-akhirnya diterima hanya 10 juta, ya. Itu kemarin juga begitu, ada 12 orang, ya. Nah ini kan melanggar hukum ya, masyarakat yang menjual organnya, ya, itu kan melanggar hukum. Ketika dipanggil sama polisi di sini, alasannya apa? Ya, untuk makan, untuk menyekolahkan anak. Ada juga yang untuk beli motor. Ya, karena apa? Dari keterangan mereka dikatakan ada iming-iming. Kalau ginjal itu boleh satu aja juga boleh kok. Ya, boleh hidup dengan satu ginjal. Benar sih, tapi kan bukan begitu caranya gitu ya. Dan mendonorkan itu juga ada aturannya. Biasanya itu Bu Linda masalahnya. Jadi jangan dilakukan secara ilegal lah ya, lakukan dengan legal. Saya yakin para dokter juga, tim kesehatan juga sangat menginginkan banyak pasien yang membutuhkan donor organ dan ada yang siap untuk mendonorkan organ. Ya, siap Prof. Ya. Ya, siap. Itu mungkin itu Bu Linda. Terima kasih atas pertanyaannya. Prof, izin kita sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi memang kita sudah melebihi waktu, Prof. Oh, iya. Sudah 16.04. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat. Mungkin mudah-mudahan tadi terwakilkan dengan pertanyaan Bu Linda. Sebenarnya sih ada satu pertanyaan yang sama sebenarnya dengan Bu Linda, Prof. Mungkin karena jam 16.05, Prof, kami memohon untuk Prof Hotma untuk memberikan closing statement, Prof, untuk materi kita hari ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah sampai pada waktu akhir-akhir ini ya, kita sudah mau berpisah, tetapi saya ingin menitipkan pesan ya, kalau kita sebagai perawat ya, kita mendapat kesempatan untuk menjadi perawat emergensi, yang salah satunya perannya adalah ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi tadi donasi organ atau donasi jaringan, maka kita boleh melaksanakan peran kita dengan baik, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ya, regulasi yang ada. Ya. Kita adalah perawat yang bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga adalah advokat, mengadvokasi masyarakat ya. Jadi artinya memberikan apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk tadi adalah ketika mereka satu-satunya jalan untuk dia tetap sehat adalah dengan donor organ. Maka kita bisa menjelaskan bagaimana prosedur yang ada di negara kita tentang donasi, tentang transplantasi organ. Jadi mari kita sama-sama memajukan profesi kita. Anda sebagai perawat emergensi, ya, perawat yang hebat, ya, yang ada di garda terdepan ketika seseorang menghadapi kondisi yang sangat sangat kritis ya, sangat krusial ya. Jadi peran kita di situ sangat banyak. Marilah teman-teman semuanya dimanapun di seluruh Indonesia menjalankan profesi kita ini dengan tanggung jawab. Ya, ya, terima kasih Pak Iqbal. Siap. Sekali lagi kita berikan applause untuk Prof. Hotma yang sudah sangat luar biasa memberikan materi pada sore hari ini, materi penutup dan salah satu materi terbaik juga Prof untuk hari ini.